Kan judulnya ada kurma nggak sini? Oh ada. Oh komplit. Ada kurma. Kalau Anda makan kurma, Nabi SAW biasa makan kurma dengan semangka. Kenapa? Sains ternyata menjelaskan bahwa ternyata Fa atau besi yang ada pada kurma ini itu terikat dengan sangat sempurna dan bisa meningkatkan fungsi Fa itu ketika dia ketemu sama vitamin C. Maka makanlah kurma dengan semangka atau jeruk. Kan tinggi itu vitamin C-nya. Atau apa lagi? Biar Anda kuat tulang-tulangnya, habis Anda makan kurma, Anda ngapain? Anda minum persan jeruk nipis sama madu. Wah, you are strong man lah. Minum itu. Vitamin C dapat, enzim dapat, semua dapat. Dan perkasa luar biasa. Kenapa? Ada besi di sini. Kuat kita nanti. Dan jangan berlebihan. Termasuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil, makan kurma boleh nggak? Boleh. Tiap hari. Tapi hanya 7 butir sudah cukup. Nggak usah lebih. Kita masih butuh energi nggak? Masih butuh. Kita butuh protein. Protein kita dapat dari mana? Dari beliau ini. Ini minyak. Minyak apa? Ini minyak zaitun. Minyak zaitun ini barulah sains ternyata menjelaskan dia mengandung namanya MUFA. MUFA itu medium unsaturated fatty acid. Salah satu minyak terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi jantung, membagi kolesterol, ada pada zaitun. Sehingga nanti apa? Ketika malam mau tidur, minumlah zaitun 1 sendok. Makan. Ketika Anda bangun, ketika sahur, jadi sahurnya gimana nanti Pak? Gampang. Sahurnya gimana? Anda minum infus kayak beginian, Anda makan kurma 3 butir, minum ini 1 botol. Bagus memang sudah dibatasin ya. Biar nggak roaming. Minum ini 1 sendok makan, udah cukup buat energisnya. Habis itu ngapain? Doa banyak-banyak. Kan sahur harusnya banyak doa. Ya Allah, kuatkan aku hari untuk beribadah, kuatkan baca Quran ya. Teman-teman kemarin ada lihat postingan saya tentang Ramadan nih, kalau bisa jadikan Ramadan terbaik. Paksain diri Anda, kalau bisa 1 hari tembus 10 juz. Bisa nggak? Bisa, cuma butuh 5 jam kok. 1 juz itu kurang lebih setengah jam lah kalau Anda baca lancar. Katakanlah agak sedikit belepotan, 40 menit lah. 40 menit katakanlah kali 10 ya kurang lebih, nggak ada 6 jam, 5-6 jam something lah cuman. Push yourself, sebab apa? Ibadah itu kalau nggak dipaksain sampai bila-bila masa, kata orang Malaysia bilang, nggak bakal bisa. Sampai mati pun kalau kita nggak maksain tahajud, nggak bakal bisa. Serius. Sampai kapanpun kalau kita nggak maksain sholat duha, 12 rakaat, nggak bakal bisa. Serius. Ibadah itu kudu dipaksain. Apalagi Ramadan, pahalanya luar biasa besar. Yang biasa sedekah sekarang 10.000, goceng gitu kan. Ramadan, paksain sedekah yang besar gitu kan. Apalagi kalau kita baca Al-Quran, minta sama Allah. Jadi ketika Anda baca Quran nanti, minta sama Allah, ya Allah, jika ada penyakit dalam badanku, dalam kolbuku, maka jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuhnya. Itu janji Allah begitu. Maka, apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Quran akan merontokkan radikal bebas kalau bahasa saya. Radikal bebas di mana? Radikal bebas di dalam kolbu kita. Radikal bebas yang ada dalam aliran darah kita. Radikal bebas yang ada pada organ-organ kita. Subhanallah kan? Maka Allah katakan apa dalam Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka kita harus amat sangat yakin bahwa Al-Quran itu memang penyembuh. Syaratnya gimana? Sama ketika Anda atau seseorang sakit. 2 menit lagi ya? Habis. 1 menit deh. Ketika Anda sakit, berobat ke dokter atau mungkin berobat ke herbalis, lalu Anda dikasih obat, katakanlah, minumlah Pak ya 3 kali 5 kapsul atau 3 kali 500 miligram. Nggak sembuh, naikin dosis sama dia. Kan gitu. Maka sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran ketika belum memberikan efek, naikkan dosisnya. Dahsyat kan? Naikkan dosis membaca Al-Quran. Sampai apa? Sampai kharru sujada wa bukiya. Kita tersungkur, bersujud, menangis. Minta ampun sama Allah, maka saat itulah Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya, penyakit-penyakitnya dibuang oleh Allah SWT. Itu dahsyatnya bulan Ramadan. Ya, maka jangan sibuk dengan makanan bulan Ramadan. Itu kata kuncinya. Sibuk dengan ibadah aja. Banyakin zikir, mungkin yang kerja, saya katakan kalau memang sudah selesai kerjaannya ya udah baca Quran, pegang Quran. Ya. Dan kita harus komitmen untuk di Ramadan itu khususnya kita menjadi sahibul
Quran. Kita menjadi temannya atau sahabatnya Quran. Gitu ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kajian-kajian saya khususnya ya, saya katakan ini bukan kajian untuk sekedar dicatat, tapi dipraktekkan. Kalau cuma catat doang, besok masih nyampah lagi sama juga bohong. Gak usah datang kajiannya. Anda harus berubah. Sebab apa? Apa yang kita masukkan dalam diri kita saat ini, itu akan menjadi gen yang akan kita wariskan ke generasi depan. Ya, dan kita lihat Indonesia saat ini luar biasa besar ya. Apa boleh saya katakan? Ya boleh saya katakan peracunan tanda kutip makanan kita saat ini mengerikan luar biasa. Sehingga apa? Tandanya apa? Autoimun zaman dulu nggak banyak, sekarang berjibun, berlimpah autoimun. Penyakit-penyakit yang nggak ada 50 tahun itu sekarang muncul luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara orang Indonesia udah nggak kenal lagi dengan kunyit, dengan jahe, dengan ketumbar. Kenalnya dengan apa? Dengan fast food segala macam gitu-gitulah. Yuk berubah.